hari ini saudara, saya rasa ya saya akan nyampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya tentang saudara, gereja yang terbesar, gereja yang tercepat yang ada di India. Mungkin dulu sudah pernah saudara digembalakan oleh Satis Kumar saudara. Ya, karena nanti tanggal 1 sampai 5 Juni saya akan ada di sana karena ngikuti ASEAN Leader Summit. Ya, kebetulan diadakan di gereja itu saudara. Ya, lalu beberapa rindu ikut, lalu ya dibuat ya perjalanan. Yang mau ikut juga bisa 1 sampai 5 Juni saudara. Ya, ke tempat gereja itu. Ya, Satis Kumar saudara. Nah, ada yang luar biasa sekali yang sudah Tuhan kerjakan di gerejanya saudara. Saya percaya waktu kita lihat nanti kita bisa petik pelajaran-pelajaran yang penting. Mengapa mereka bisa mengalami seperti itu? Karena waktu saya doa sebetulnya ini sama dengan nanti kalau di pusat kegeran Roh Kudus itu ada museum saudara. Museum itu adalah semua orang-orang yang dipakai oleh Tuhan bawa kegerakan ilahi yang luar biasa. Ya, tepuk tangan boleh. Yang di Alkitab, tapi bukan hanya yang di Alkitab, sepanjang sejarah saudara, sehingga kita bisa lihat, sehingga kita bisa pelajari, sehingga kita bisa ikut ya jejaknya, sehingga setiap kita juga dibangun menjadi penuai, dibangun menjadi pahlawan Tuhan, dibangun menjadi ya pembawa obor kegerakan. Ya, terlebih lagi juga kita terus percaya lawatan besar, panen besar akan segera terjadi dengan tidak terduga-duga. Kita dipersiapkan untuk menjadi penuai saudara. Jadi dari apa yang Tuhan kerjakan di bagai tempat kita bisa petik pelajaran bagaimana Tuhan bisa pakai mereka. Lalu kita bisa dapatkan juga aplikasi bagaimana Tuhan bisa pakai kita juga untuk lakukan hal-hal yang dahsyat. Ada video dulu, coba ditayangkan. Ini waktu saya dengan beberapa rombongan datang ke sana. Yaitu gedung gerejanya ini yang di dalam saudara. Dia sebut Bethlehem Hall. Ini gedung yang dipakai mereka. Kalau ini di luarnya ya Pendeta Calvary. Ubaja Tanto Setiawan beserta tim mengunjungi Calvary Temple Church yang dikembalakan oleh Pastor Satis Kumar. Mereka kalau masuk harus pakai kad itu sejak dulu. Itu saat kita sana bukan hari ibadah, pada waktu siang. Ya, mereka pasang gambar-gambar cerita kegerakan gereja mereka di sana. Itu sekretariat dia. Anak-anak Tuhan dia itu. Mrs. Ubaja to come on the last. Ya, mereka menghargai kita, mereka nyambut dibeli bunga, lalu saya dikasih jubah itu. Ya, 5 jubah. Saya banyak tentang Saudi, tapi waktu saya datang ke tempat ini ternyata lebih daripada yang saya dengar. Tuhan bekerja luar biasa.
I have heard some of the things about what God is doing in this church. But when I'm nak beri here, I see sambutan. much more God is doing mighty works in this church. రైట్ నేను కల్వరి టెంపుల్కి రాకముందు కల్వరి టెంపుల్ గురించి చాలా విన్నాను, కానీ వచ్చిన తర్వాత నేను విన్నదానికంటే అత్యధికంగా దేవుని యొక్క మహిమను ఇక్కడ నేను చూస్తున్నాను. Gereja dengan pertumbuhan paling cepat di dunia ini telah berkembang menjadi 250.000 jemaat dalam waktu 12 tahun. Mereka memiliki gerakan selamatkan jiwa yang luar biasa, sehingga setiap minggu ada sekitar 3.000 sampai 4.000 jiwa baru yang datang. Gereja ini juga memiliki pelayanan sosial yang luar biasa. Setiap minggu mereka memberi makan sekitar 100.000 orang. KKR Mega Youth Festival dihadiri oleh 40.000 kaum muda. Acara ini berfokus pada penginjilan dan memperlengkapi kaum muda untuk hidup sesuai kehendak serta rencana Tuhan. India Visitation ditutup dengan sesi tanya jawab bersama Pastor Satish Kumar. Penjelasan tentang bagaimana karya Tuhan dinyatakan di gereja Calvary Temple semakin membangkitkan iman seluruh tim bahwa Tuhan akan mengerjakan lawatan yang dahsyat di tengah-tengah kita dan kita akan dipakai membawa obor kegerakan Tuhan sampai ke ujung bumi. Itu tadi perjalanan kita yang lalu. Ini sekarang keadaan is sekarang. India's largest church with more than 300,000 members. Now it's on a mission to build 40 more mega churches in the next 10 years. Pastor Satish Kumar believes it's time to reach India's lost with the gospel. Take a look. Sekarang 300.000 tadi Most roads in dikatakan. Hyderabad on Sundays lead to Calvary Temple. It's a little after 4 in the morning, and side streets around the church are already jammed as church volunteers coordinate traffic. Shuttle buses, auto rickshaws, and motorcycles ferry thousands of people, all trying to get here some 2 hours ahead of Calvary's first of 5 services that begin at 6. By sunrise, the faithful have taken their seats. The main sanctuary holds 18,000 people, supported by adjacent Bethlehem Hall with 15,000 and a third structure accommodating more than 3,000. Hundreds more watching on television screens scattered around the sprawling Calvary campus. Pastor Satish Kumar preaches all 5 services, with the last one ending at 8 p.m. I be given grace to pastor this church, which practices the word of God, which is beyond my dream and imagination. Calvary Temple started in 2005 with about 24 people. Well, today it boasts more than 300,000 members, making it this nation's biggest church and one of the largest in the world. They have 11 satellite churches with plans of more nationwide expansion. God put a burden in my heart to establish 40 mega churches, just like what you see here, during next 10 years. Pastor Kumar says the church adds some 3,000 new believers each month in a sign that the Lord is moving mightily across the country. God's hand is upon India. It's a time for India to reach the lost, not only within the country, across the globe. In addition, the church produces over 650 television programs each month in 17 of the country's major languages for broadcast on national television. Not only within the nation, even Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Afghanistan, Pakistan, Gulf countries. Millions more follow on social media. The reason for the church's success? Preaching the pure word of God is what attracts people, and practicing the word of God, what keeps people within the church. She and volunteers feed more than 200,000 people each month. In India, we say service to mankind is service to God. So that is what we try to practice. We try to show God's love in action in every possible way that we find. Calvary also has an on-campus hospital where members get free medical treatment on Sundays
and medicines at reduced cost. The majority of people who come here are poor and cannot Dia afford the punya treatment. klinik. Members juga di also sana. have access to church facilities to hold marriages. And when a church member passes away, Calvary handles all funeral, burial, and meal arrangements. Again, all for free. And one of the things you do is when somebody's having a birthday, Yes. you send them, A cake. that's a lot of cakes. Yes. 350,000 people. Absolutely. In 2007, Calvary Temple created an access card system, the first of its kind, to follow up kalau with masuk members and their gedung families. gereja harus I've got pakai thousands of people. kad itu untuk masuk. How do I know that who hasn't showed up on Sunday? As I was praying, God put access card into my mind. Each member must swipe their card when attending any one of the 5 Sunday services. Without fail, if we don't show up to church, we get a call. They'll ask me why I didn't come to church, and after they find out, they will pray for me. I'm happy when I receive that call. The fact that they care for us is really special, and because of that, we will surely come to the next service. Pastor Kumar says prayer has always been an integral part of their success. The church has held 40 days of prayer and fasting since 2005, drawing tens of thousands of young participants to stadiums around the country. During this 40 days fasting prayers, I teach from Genesis till Revelation. Every book I try to explain. Hundreds and thousands of young kids read Bible. Each month, the church, along with its satellite campuses, holds a night with God as members pray for revival. Haleluya, beri tepuk tangan yang sangat meriah, saudara. Ya, itu Pastor Satish Kumar yang ada di situ. Dia juga selalu ketemu dengan saya tiap tahun, karena tiap tahun kita ada ASEAN Leader Summit ya di berbagai tempat. Kemarin di Thailand juga bersama-sama dengan dia. Jadi saya jadi pembicara, dia juga jadi pembicara, saudara. Lalu sekali lagi tahun ini diadakannya di gerejanya di India. Tadi saya katakan saya ke sana, tapi beberapa ingin juga ikut, jadi yang ikut juga akan nanti bisa. Sekarang saya ajak saudara bisa petik pelajaran dari kegerakan Tuhan yang saat ini sedang terjadi di sana, saudara. Jadi kalau yang sudah atau sedang dilakukan oleh Tuhan itu bisa jadi contoh bagaimana menanggapi sehingga mengalami seperti itu. India banyak gereja, ada gereja yang bisa menanggapi, gereja yang masuk ke gerakan, ada yang tidak. Nah, sekali lagi kita bisa pelajari dan saya percaya kita akan sangat diberkati, saudara. Jadi pertama saya ingin jelaskan lebih dulu, saudara. Bagi saya percaya itu betul, itu gereja yang terbesar dan tercepat. Kataan saudara, gereja yang apa? Terbesar dan tercepat pertumbuhannya di India, saudara. Jadi itu luar biasa sekali. Waktu saya di sana dulu baru 12 tahun, saudara. Waktu itu, saudara, mereka jemaahnya sudah 250.000, saudara. Baru 12 bulan. Kalau cerita cepat itu paling cepat. Menurut saya malah seluruh dunia paling cepat dia ngalami, saudara. Karena hanya 12 tahun bisa ngalami seperti itu. Saya percaya saat lawatan Tuhan ya datang atas bangsanya atau negaranya, dia bisa tangkap lawatan itu. Dia bisa dapat lawatan itu. Dia bisa menuai sebanyak mungkin, saudara. Maka mengalami sesuatu yang luar biasa. Seperti jemaat mula-mula, begitu lawatan datang. Sebelumnya mereka sudah menanti, lawatan datang, mereka bisa menangkapnya. Maka hari itu saja 3.000 jiwa, betul nggak saudara? Jadi 5.000 jiwa setiap hari ditambahkan dan tak terbilang jumlahnya, saudara. Jadi luar biasa sekali. Oh, ini ada, saudara bisa lihat ya, pokok intinya sampai 250. Nah, waktu saya di sana, saudara, dia itu ya ada yang satu tadi 18.000, sampingnya ada lagi 2 gedung berarti 18.000, lalu ada yang ketiga 4.000. Jadi setiap kebaktian 18.000, 4.000. Jumlahnya berapa, saudara? 40.000. Jadi kalau kebaktian gitu 40.000.
40.000. Dia berkali-kali kebaktian seperti kita gitu saudara. Tapi 40.000 saudara. Jadi itu satu yang luar biasa sekali. Dia bahkan punya rencana saudara. Ya mulai buka di berbagai kota. Kalau enggak salah tadi saya dengarkan itu karena bahasa Inggris. Dia mau di berbagai kota. Mau dia mulai bergerak juga. Nanti ada 40 gereja mega church atau gereja besar. Konsepnya dia selalu 18.000. Kalau bangun senangnya pakai itu saudara. 18.000. Karena itu yang pertama Tuhan gerakkan dia saudara bangun ya gedung ibadah ya bisa menampung 18.000 saudara. Dan yang luar biasanya saudara 18.000 itu bangunnya 52 hari saja. Saya ulangi sekali. Jadi bangunnya hanya 52 hari bangun. Gedung ibadah saudara kapasitas 18.000. Kalau saudara masih ingat tadi saudara itu karena tidak cor tingkat gitu saudara. Seperti gedung ini terus ada atapnya saja saudara. Jadi pokok terus dikerjakan saudara. Ya kalau mau videonya komplit sih banyak waktu mereka bergerak. Tapi itu luar biasa saudara. 52 hari bisa selesai saudara. Tambah lagi saudara perhatikan tadi setiap minggu mereka beri makan, buat makan gratis. Bagikan makan gratis berapa? 100.000 setiap minggu. Yang buat makan gratis 100.000. Ini pemerintah kita juga nanti sedang mikir makan siang itu saudara. Nah di sana itu setiap minggu saudara 100.000. Yang pasti kalau saya tangkap ya dia sedang mengalami kairosnya Tuhan. Dia sedang mengalami waktunya Tuhan. Dan dia bisa tangkap dengan baik sehingga mengalami breakthrough yang luar biasa saudara. Iya, saya rasa kita bisa petik pelajaran banyak. Ada satu lagi saudara, medianya juga luar biasa saudara. Setiap khotbah hari Minggu itu saudara diterjemahkan 407 bahasa katanya gitu. Katanya bagi orang di India itu ya seperti kita di Indonesia ada bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, macam-macam. Di sana itu banyak sekali saudara. Sampai diterjemahkan 407 bahasa. Mereka punya satelit saudara. Ya sampai disiarkan di banyak tempat saudara. Ya jadi mereka berkata ya yang mengikuti, yang menonton. Kalau saya nggak salah catatan ya 200 atau 350 juta. Maksudnya pemirsanya gitu. Karena disebarkan luas sekali di mana-mana saudara. Ya jadi sekali lagi itu sesuatu yang spektakuler. Sesuatu yang bisa kita pelajari. Sesuatu yang baik yang bisa kita ambil. Dan kita bisa ikuti. Saya tepuk tangannya sangat meriah. Jangan tanggung-tanggung. Pertama kita akan belajar mengapa mereka bisa mengalami terobosan yang begitu besar. Ya kemajuan yang begitu cepat saudara. Mengapa? Kira-kira mengapa saudara? Ya waktu saya datang di sana. Satu saudara, kenapa bisa cepat sekali? 12 tahun sudah 250. Kalau tadi ya saudara. Sebab mereka semuanya miliki roh selamatkan jiwa yang luar biasa. Saya ulangi sekali lagi. Sebab mereka punya roh selamatkan jiwa yang luar biasa. Luar biasa. Hatinya terbakar untuk selamatkan jiwa. Luar biasa. Amanat agung itu menyala dalam hatinya. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Saudara. Ya ajar mereka, baptisah mereka, ajar mereka, latih mereka. Lakukan seperti yang aku perintahkan. Jadi amanat agung itu dinyalakan luar biasa. Amanat agung itu dikerjakan luar biasa sekali saudara. Setiap jemaat saudara dengar ya, hatinya menyala-nyala untuk selamatkan jiwa. Setiap pelayan Tuhan hatinya menyala-nyala untuk selamatkan jiwa saudara. Itu yang bergerakkan. Karena kita bergerak atau tidak itu akan menentukan. Tuhan berkata pergi. Jadikan semua bangsa muridku. Kalau diem saja ya nggak ada tambah atau saudara. Yang betul nggak?
doakan baik. Tapi kalau hanya doa nggak cari jiwa, kan nggak dapat jiwa, terserah. Kelompok sel ya yang terus cari jiwa pasti bertambah. Kelompok sel yang hanya rutin saja ya nggak tambah, saudara. Kita semuanya sekarang ya berikan. Oh, saudara, kalau rindu, wah banyak jiwa diselamatkan, banyak jiwa diselamatkan melalui full miracle service. Kita harus terbakar. Setiap kita selamatkan jiwa. Setiap kita selamatkan jiwa. Setiap kita selamatkan jiwa, saudara. Saya itu sampai ya itu waktu kagum sekali. Mereka selalu setiap minggu itu ada kesaksian bagaimana mereka bawa jiwa-jiwa. Ada yang bersaksi, saudara, ya satu orang itu dalam ya setiap minggu ada bersaksi ya. Mereka itu ada ya bersaksi satu orang 1 tahun bisa membawa 200 jiwa. Tapi itu belum ada yang bersaksi 300 jiwa. Dalam 1 tahun loh, saudara. Tapi ada satu yang paling banyak waktu kita rombongan di sana sempat bersaksi sekitar 500 jiwa. Betul, karena memang terbakar sungguh-sungguh selamatkan jiwa. Seperti perempuan Samaria, saudara masih ingat, saudara, terbakar begitu ketemu dengan Yesus, begitu dijamah hidupnya, menyala-nyala, pecahnya ditaruh, dia lari ya ke kampungnya. Oh, bersaksi, ajak orang-orang kampung datang sehingga selamatkan banyak jiwa. Tahu enggak, saudara, waktu kita di sana, lalu setelah itu selesai, karena saya ikuti berapa kebaktian, saudara, supaya lihat. Sementara ikut kalau di tempat kita welcome room gitu, saudara. Saudara tahu enggak, yang datang itu orang jiwa barunya berapa, saudara? Pernah dengar enggak? Jiwa barunya hampir 1000. Jiwa barunya berapa, saudara? Hampir 1000. Jadi di sana jiwa baru itu pasti ketahuan. Saudara ingat tadi ya? Karena kalau mau masuk bawa kad tadi loh. Saudara masih ingat ya? Bawa kad. Orang yang nggak bawa kad nggak bisa masuk. Jadi itu ada pintu buka tutupnya, saudara ya. Jadi harus bawa. Kalau ada orang nggak bisa masuk, mereka tahu itu jiwa baru. Jadi itu tadi kartu anggotanya, saudara. Jadi belum pernah itu. Di pintu itu ada pelayan Tuhan yang jaga. Oh, ini nggak bisa orang baru, saudara. Ya, lalu ya dikasih tempelan, saudara. Kasih tempelan. Ini jiwa baru. Lalu dibukakan masuk, saudara. Jadi bagian ya penyambut jiwa baru enggak usah bingung-bingung, saudara. Semua yang baru itu dikasih stiker. Oh, ini baru digiring, diajak ke welcome room gitu, saudara. Iya, jadi ini tadi ada ya, saudara. Lalu coba kalau ada waktu kita ninjau jiwa barunya banyak itu loh. Kalau ada coba dikeluarkan, saudara. Jadi kaget, saudara, memang wah, gerakan selamatkan jiwanya luar biasa sekali, saudara. Sehingga ya tidak aneh kalau sekali lagi ngalami Tuhan Raya percepatan luar biasa. Saya ajak, saudara, ini petik salah satu pelajaran. Sebetulnya mau tambah atau tidak tergantung kita mau berjuang atau tidak. Kalau seseorang nggak mau pergi, nggak mau kerja, ya nggak dapat nafkah, betul nggak, saudara? Kalau mau dapat nafkah, ya pergi kerja, cari, ya kerja, dapat uang. Kalau malas nggak mau kerja, ya nggak dapat. Jiwa-jiwa juga sama. Pergi, kata Yesus, jadikan semua bangsa muridku, saudara. Kalau kita pergi, Tuhan menyertai, Tuhan berkati, banyak orang diselamatkan, kita dipakai oleh Tuhan jadi penuai. Karena setiap orang yang melangkah disertai Tuhan. Tuhan kan berkata, pergi jadikan semua bangsa muridku, ya baptislah mereka, saudara ajarilah mereka, ya lakukan semuanya, lalu tidak ketahuilah aku menyertai ya sampai kedatangan Tuhan. Tuhan menyertai. Kalau Tuhan menyertai, kita duduk, Tuhan ya duduk, saudara. Kita enggak ya cari jiwa, ya Tuhan mau menyertai kita kok, saudara. Ya diam saja, saudara. Biar hari ini itu membukakan setiap kita. Biar hari ini itu menjamah hati kita. Biar hari ini menyadarkan harus jadi penuai, harus selamatkan jiwa, harus selamatkan jiwa, harus
selamatkan jiwa dengan doa, dengan puasa, saudara. Tapi juga dengan usaha, langkah sungguh-sungguh, selamatkan jiwa. Saya doakan setiap saudara punya pengurapan, selamatkan jiwa seperti ini. Setiap saudara jadi penuai. Saya percaya anugerahnya sangat besar. Tuhan itu memperhitungkan tiap pribadi masing-masing, saudara. Tiap pribadi, apa yang kita lakukan, Tuhan itu perhitungkan sendiri-sendiri. Yang selamatkan jiwa dengan yang tidak, pasti juga beda kelak di hadapan Tuhan. Betul, saudara? Kita yang kerja sungguh-sungguh, ya lakukan sungguh-sungguh, pasti ada anugerah yang luar biasa. Belajar seperti tadi, saudara, perempuan Samaria, saudara, kenal Yesus, dijamatinya, lalu dia tidak mau diam saja, sungguh-sungguh, saudara, dia rela, ya, tinggalkan bejananya, dia pergi, dia bersaksi dengan menyala-nyala, dia mengajak dengan menyala-nyala, dia korbankan waktunya, dia korban semua supaya bisa dipakai Tuhan untuk selamatkan jiwa. Dulunya dia nyeret banyak laki-laki untuk masuk neraka, tapi kenal Tuhan, sekarang dibalik, nyeret banyak laki-laki masuk surga. Amin. Kataan sebelah, mau komitmen selamatkan jiwa? Ayo tanya sebelah saudara, mau komitmen selamatkan jiwa? Saudara yang ditanyai, saudara ngomong, kamu juga ayo, mau komitmen apa tidak? Jangan hanya untuk orang lain, untuk setiap kita. Amin. Amin. Siapa yang mau dipakai Tuhan selamatkan jiwa, angkat tangan. Katakan, Tuhan Yesus, aku mau kau pakai selamatkan jiwa. Aku percaya kalau engkau lakukan di India, kau lakukan di kota Solo, kalau engkau lakukan di gereja itu, kau lakukan di keluarga Allah, di gereja ini, kau pakai setiap kami. Selamatkan jiwa, selamatkan jiwa, selamatkan jiwa. Urapi aku Tuhan, oh pakai aku Tuhan, oh jamah aku Tuhan. Apa yang aku katakan menjamah orang lain, orang yang aku ajak mau diajak. Dan sungguh-sungguh selamatkan jiwa. Itu nomor satu. Itu fakta. Di mana, betul nggak? Tergantung kita cari jiwa enggak. Komselnya digerakkan cari jiwa apa tidak. Setiap departemen, dari anak sampai youth, teen, saudara, sampai umas, digerakkan dan tidak, itu beda. Tapi kalau semua tergerak, departemen apapun akan mengalami tuayan raya di dalam Tuhan Yesus. Saya percaya bukan hanya sekedar lihat, tapi itu menunjukkan kita, tapi itu nyadarkan kita, itu juga nantang kita. Kita senang doa, lawatan, doa, tuayan, tapi kita harus mau juga melangkah. Harus mau juga bekerja. Kalau saudara lakukan, saya percaya saudara sungguh-sungguh bukan hanya dipersiapkan jadi penuai. Mulai sekarang saudara sudah menjadi penuai yang dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua yang saya dapatkan, mereka mempunyai hati memberi luar biasa. Saya ulangi sekali lagi. Mereka mempunyai hati memberi yang luar biasa. Sekarang saudara yang ngomong. Yang kedua apa? Nah, saudara dengar ya. Gereja itu bisa memberi makan setiap minggu 100.000. 100.000 apa ya, bungkus atau piring, 100.000. Saudara, banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Saya itu bersyukur loh, saudara. Gereja kita belum apa-apa, tapi kalau dibandingkan seluruh Indonesia mungkin paling banyak. Setiap minggu hampir 1.500. Itu setiap minggu loh. Kita bagi terus loh. Kita bagi terus loh. Saudara coba cari, mungkin di Indonesia belum ada. Adanya kalau ngadakan aksi sosial. Lah itu buat saudara. Tapi hanya kalau sedang ngadakan aksi sosial. Gereja kita bukan saat mengadakan aksi sosial saja. Setiap minggu. Setiap minggu, setiap minggu, setiap minggu, setiap minggu. Saya percaya itu juga terjadi karena banyak jemaat yang hatinya rindu dipakai Tuhan untuk memberi. Nah, sekarang saya berikan contoh ya. Kenapa
bisa 100.000 ya bungkus lah atau pokok makan gitu ya. Mengapa? Saya ulang ya. Setiap jemaat mereka sudah punya hati memberi yang luar biasa. Saya percaya pasti diajari. Betul enggak? Enggak mungkin langsung ngerti sendiri kan enggak tahu saudara? Betul enggak? Waktu mereka diajari hati memberi, mereka hatinya terbuka, mereka senang diajari yang baik. Oh, datang pada Tuhan. Mereka itu punya konsep. Kalau datang pada Tuhan seperti datang pada raja, enggak boleh tangan kosong. Setiap ibadah, setiap mau datang pada Tuhan, enggak boleh tangan kosong. Harus bawa sesuatu yang dipersembahkan untuk Tuhan, yang dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Itu sudah mendarah daging, itu sudah mereka pasti. Kalau mereka datang, mereka enggak mau tangan kosong. Seperti kalau menghadap raja, menghadap kaisar, enggak boleh tangan kosong. Itu jadi memberi. Sekarang kalau saudara lihat ya, jemaatnya berapa? Kemarin aja ya, waktu saya di sana itu ya, jemaatnya berapa? 250.000. Betul ya, saudara ya. Sekarang kita pikir gini, kalau 100.000 bungkus itu uangnya berapa? Ini ada yang bagian bagi itu. Adalah satu piring tadi kira-kira berapa? Ya dianggap 10.000 ya. Tapi saya percaya itu enggak sampai 10.000 karena buat sendiri semua. Ya ini cerita dulu 10.000 saudara. 10.000 ya jemaatnya tadi 100.000 kok. 100.000 ya kali 10.000 berapa? 1 M. Oh sudah ada hitungannya katanya. Setiap minggu beri 100.000 gratis. Ya 10.000 dengan total 1 miliar. Maka jika dibagi 250 jemaat, setiap orang ya hanya perlu memberi 4.000 setiap minggunya. Dengar ya. Kalau setiap jemaat di sana mau setiap minggu memberi 4.000, itu sudah bisa beri makan. Bahkan kalau menurut saya enggak sampai 10.000 karena mereka masak sendiri. Dan saya lihat level kehidupan kita di Indonesia, di Solo lebih tinggi kita. Jadi dia malah level hidupnya lebih rendah, pasti lebih murah. Betul saudara, betul gak? Itu kalau itu 5.000, mereka setiap jemaat 2.000. Itu sudah melampaui kolektornya tahu saudara, betul gak? Karena memang mau semua sahabat-sahabat memberi. Ya kalau ikut dia, semua minggu nyisikan 4.000 untuk program makan gratis 100.000 orang, selesai. Hanya karena apa saudara? Hati yang memberi. Kalau mereka enggak punya hati memberi, enggak bisa. Betul saudara? Hati yang memberi. Saya juga bersyukur pada Tuhan, terima kasih juga yang terlibat. Saudara mendukung setiap minggu hampir 1.500. Saudara itu bukan dari langit. Lalu di bagian dia itu ada jemaat yang memberi. Betul gak? Jemaat yang beri waktunya untuk masaknya. Jemaat yang memberi mungkin telurnya. Jemaat yang memberi mungkin nasinya. Jemaat yang memberi ini dan itu. Sering ada pengumuman saudara. Ada jemaat yang tergerak dukung. Ada yang dukung dana. Ada yang dukung beras. Ada yang dukung telur. Ada yang dukung apapun saudara. Maka jadilah setiap minggu ada hampir 1.500. Betul, betul. Makin banyak yang tergerak, pekerjaan Tuhan bisa berkarya lebih besar. Kuncinya tadi, pertama, hatinya terbakar untuk selamatkan jiwa. Maka pelipat gandanya cepat sekali. Setiap minggu tambah, berapa ribu? Setiap minggu tambah, setiap minggu tambah, setiap minggu tambah. Maka 12 tahun sudah 250. Karena hati, selamatkan jiwa. Roh, selamatkan jiwa. Yang kedua adalah hati yang memberi yang luar biasa. Siapa di sini yang mau diberi hati memberi luar biasa? Angkat tangan saudara, diberkatilah saudara. Betul, mereka itu karena didik datang pada Tuhan jangan tangan kosong. Kedua juga diajari justru engkau menabur malah menuai. Enggak nabur, enggak pernah menuai. Jadi konsep-konsep saudara, supaya mereka memberi itu diajarkan dengan baik saudara. Mereka enggak tersinggung, mereka enggak
Oh, wah, enggak suka, justru senang diajari. Hanya jemaat maju, gerejanya juga maju. Satu lagi ya saudara. Ya, kenapa mereka bisa, saudara, dalam 52 hari bangun gedung gereja 18.000. Kenapa bisa? Saya tanya ya saudara, gedung gereja kapasitas 18.000 butuh tanah besar atau kecil? Besar ya. Butuh dana banyak atau sedikit? Banyak apa banyak? Kelihatan banyak katanya gitu saudara. Dengar, kenapa bisa terjadi? Saat saya saudara mikir ya, misalnya tiba-tiba yang ada orang dapat dari Tuhan. Besok ya mulai gedung gereja dikasih dibangun. Selesai dalam 52 hari. Ya, misalkan ada suku-suku dapat, caranya gimana? Saudara dengar ya, hebatnya kita sampai kagum. Begitu diumumkan, ada satu orang pengusaha langsung berikan tanah. Saya lupa ya, berapa hektar pokoknya. Langsung, saudara dengar loh, cari tanah saja mau berapa lama? Betul loh saudara? Betul tak? Untuk cari ada tanah yang kosong, harganya cocok. Dan tempatnya untuk nanti urusan ya semuanya ya jual belinya butuh berapa lama, nggak punya waktu. Hebatnya saat diumumkan saja ada yang tergerak punya tanah berapa hektar dikasih langsung. Iya itu kalau nggak salah loh ya 12 hari. Tapi memang waktu kita di sana dijelaskan seperti itu. Saudara, bukan hanya tanah. Waktu mereka bergerak sungguh-sungguh membangun, karena ini cepat sekali. Semua itu mau ditenderkan, gak ada kontraktor yang mau. Masa 52 hari suruh selesai, gimana caranya? Semua gerak. Jemaatnya banyak kan juga ada yang insinyur, betul gak? Karena ada mungkin orang-orang ya pembangunan juga kerjakan sendiri. Pendetanya dengan semua kerja sendiri semua. Ada yang dukung ya tenaga, ada yang dukung ya doa, ada yang dukung dana, saudara, agar semua bergerak sama-sama memberi, lalu dikerjakan siang malam 24 jam. Itu ada gangguan, saudara. Jadi kalau siang diganggu, kerja yang malam. Kalau malam diganggu, kerja siang. Pokok 24 jam terus berusaha, jalan terus. 24 jam terus kerja, 24 jam terus kerja. 52 hari selesai. Hanya satu, hati yang memberi. Betul? Kalau anak Tuhan hatinya hanya mau minta saja, jaluk terus, gak bisa dipakai. Hanya gereja yang jemaat pelayan Tuhannya hati memberinya hebat, maka bisa dipakai Tuhan untuk lakukan perkara yang hebat. Semua senang mujizatnya, betul? Semua senang perkembangannya, tapi mujizat perkembangan harus ada korban dari kita, betul? Hati untuk jadikan, bukan hanya senang jadi, bukan hanya nyuruh orang yang jadikan, kita semua bergandengan tangan jadi. Saudara masih ingat gedung ini? Gedung ini dulu ya saudara, bangun ya hampir berhenti loh saudara, hampir berhenti karena kehabisan dana. Tapi tiba-tiba Tuhan itu hebat. Ada orang yang datang tanya gimana pembangunan gitu. Tanya terus gimana pembangunannya. Ya saya cerita ini mau mundur dulu karena dananya habis. Lalu saudara dia berkata aku disuruh Tuhan. Jadi ceritanya dia sedang mandi. Tiba-tiba ada suara Tuhan. Aku sudah berkati kau luar biasa. Biaya itu pembangunan selesaikan. Benar saudara, itu benar. Dan akhirnya ya kekurangannya ditutup semua, saudara. Jadi dipinjemi tidak pakai bunga, kapan baliknya nggak ada tanggalnya. Memberi toh, betul nggak? Lalu bangunannya sudah selesai, tapi pinjamannya belum selesai. Itu namanya kan dipinjemin, sekalipun nggak pakai bunga, sekalipun nggak pakai tanggal kapan baliknya, betul nggak? Saya ya sebagai hamba Tuhan nggak mau ya mengecewakan orang. Kalau pinjaman ya harus bayar. Akan diajar gitu. Jadi gereja mau bayar. Lalu gereja digerakkan, saudara, itu waktu kita gerakkan.
Jadi saat itu ada hitungannya, kalau tidak tahu ada enggak di situ, ada hitungannya. Setiap jemaat, setiap hari nabung 2.000, catatan saya gitu. Semua jemaat, ayo selesaikan. Ya, hutang diselesaikan. Lalu digerakkan semua jemaat setiap hari 2.000. Lalu kumpulkan di gereja setiap minggu. Saudara, hebat. Setelah digerakkan itu, jemaat semua mendukung, 1 tahun selesai. Itu waktu kurang 20 M. Gedungnya sudah selesai, tapi utangnya yang belum bayar 20 M. Tapi gotong royong semua 2.000 per hari. Semua bergerak, hanya 1 tahun lunas. Jadi perkara besar atau tidak, ya kita. Betul? Hati yang memberi. Tapi faktanya membuat apa? Jemaat diberkati, gereja diberkati. Jemaat diberkati, gereja diberkati. Jemaat diberkati, gereja diberkati. Ini fakta seperti itu. Karena hati yang memberi. Seperti Bapak, hati yang memberi. Anaknya yang juga diberikan. Betul saudara? Supaya datangkan keselamatan. Supaya datangkan hal yang luar biasa. Yang ketiga, mereka berjalan, saudara, dengan tuntunan Roh Kudus. Selalu berjalan ya dengan tuntunan Roh Kudus. Karena Tuhan bilang baru mereka jalan. Saya bersyukur itu sama dengan gereja kita. Apa yang dilakukan hanya karena dapat rema. Hanya karena dapat rema. Kalau mereka semua bergerak selamatkan jiwa. Karena ayat amanat agung itu rema. Jadi rema. Tuhan sedang berkata, ini Kairos datang. Ini waktunya datang. Semua cari jiwa. Semua menuai. Ini Tuhan banyak. Tinggal dituai. Semua menuai. Dan suku-suku semua menuai. Amanat agung dilakukan. Maka banyak orang. Beri makan tadi 5.000, kenapa? Karena dapat rema dari Tuhan juga. Mereka berkata, remanya apa? Remanya adalah di Yohanes. Ya, waktu Tuhan berkata pada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Menggembalakan domba itu termasuk memberi makan. Betul enggak saudara? Kata-kata itu ada remanya. Tuhan berbicara kepada mereka, gembalakan dombaku-dombaku, gembalakan domba-dombaku, gembalakan domba-dombaku. Saudara, mereka nanggapi, oh karena saudara tahu di India dulu, ini kan tadi saya katakan itu di bawah Indonesia, banyak orang kekurangan, banyak orang lapar. Itu menjadi salah satu, jamah hatinya orang, itu menjadi salah satu, selamatkan jiwa, itu menjadi salah satu, ya menyatakan, menyalurkan kasih Tuhan. Sehingga orang bisa lihat kasih Tuhan. Sehingga orang ya datang pada Tuhan dan akhirnya diselamatkan. Karena rema. Betul? Lalu bangun 52 hari. Itu juga karena rema. Tuhan utus ya Nehemia untuk membangun tembok itu. Lalu Tuhan juga berkata, kerjakan. 52 hari selesai. 52 hari selesai. Kerjakan suku-suku. 52 hari selesai. Ada ayatnya. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Jadi waktu ayat ini dibaca, nyala. Waktu ayat ini dibaca, hidup. Artinya Tuhan berkata, pertambahannya kan cepat sekali toh saudara. Enggak punya gedung karena kalau enggak ada tambahan gedung besar, enggak bisa ditampung. Nah kalau bangunnya lama, ya enggak cukup. Tuhan itu bisa bekerja sesuai dengan keadaan. Karena semua bergerak cari jiwa. Jiwanya banyak, tempatnya enggak ada. Tuhan juga berkati, Tuhan beri mujizat. 52 hari diurapi Tuhan. 50 hari dibuat hari ditolong oleh Tuhan. Selesai. Berjalan dalam rema Tuhan. Saya bersyukur. Ya banyak yang kita juga cuman kapasitas mereka masih jauh lebih sungguh-sungguh daripada kita. Jadi tidak asa. Tapi karena Tuhan. Saya jadi gembala sidang
juga karena panggilan Tuhan. Saya sebenarnya sudah jadi pengusaha, pabrik saya sedang maju-majunya, tapi Tuhan yang ingin saya jadi gembala sidang, melangkah karena panggilan Tuhan, melangkah karena rema Tuhan, melangkah karena kehendak Tuhan. Betul? Beli gedung Biskup Setar juga karena Tuhan. Kita nggak punya dananya, betul saudara ya? Tapi Tuhan kata, beli, aku yang mengadakan, yang tidak ada jadi ada. Betul saudara? Tuhan beri rema, beli. Ya, gedung Biskup diubah menjadi gedung gereja karena ada rema, berani. Sebetulnya kita belum ada hartanya saudara. Itu ceritanya panjang lah. Itu sudah mau beli atau tidak. Ya, tapi begitu saya dapat rema Tuhan, beli. Selesai doa rema, langsung saya telepon saudara. Ini orang gila, kalau dianggap umum itu gila. Baru dapat rema ya saudara, belum punya uang lah ya saudara. Saya telepon, saya ngomong beli. Jadi belum dapat uangnya loh saudara. Kalau roh saya menyala gitu. Dan nyatanya akhirnya Tuhan bisa tolong. Tuhan bisa lakukan mujizat. Karena bukan kehendak kita, adalah kehendak Tuhan. Tuhan yang ingin, Tuhan yang perintahkan kita hanya tinggal taat saja. Kita ngejak kenapa yang disuruh Tuhan saja. Tuhan yang mencukupi, Tuhan yang menjadikan, Tuhan yang melakukan mujizat. Sekarang pusat kegerakan Roh Kudus juga sama. Betul? Tuhan berkata, bangun. Ya, mulai cetak penuai. Cetak penuai. Ini Tuhan besar akan datang. Siapkan penuai. Ya, oh Tuhan besar kata Yesus. Penuainya yang kurang. Siapkan. Bangun saudara. Dan bersyukur saudara. Setiap kita dapat terima, kita melangkah. Tuhan itu nyata. Cepat sekali. Betul, baru 1 tahun, 1,5 tahun sudah mulai membangun. Itu luar biasa sekali. Betul saudara, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Dan saya juga bersyukur Tuhan gerakkan banyak orang yang sudah mendukung. Baik transfer bank, baik janji iman maupun biayai gedung-gedung. Ya tertentu sudah terus tambah terus, Tuhan tambah terus. Kenapa? Ya Tuhan kok yang punya proyek kok saudara. Kita hanya jalan saja kok. Tuhan yang berkarya, Tuhan yang mencukupi, Tuhan yang pakai setiap orang yang sudah dipakai seperti tadi yang beri. Dia yang melakukan pasti ganti diberkati oleh Tuhan. Tuhan sendiri nyuruh tadi ada yang biaya ini dan itu. Karena berjalan dalam rema Tuhan. Saya ajak setiap saudara. Pertama, berilah punya hati selamatkan jiwa. Seperti Yesus. Betul? Ya, dia rela lakukan semuanya. Kedua, hati memberi untuk menjadikan pekerjaan Tuhan menjadi nyata. Untuk menjawab ya pekerjaan Tuhan. Sungguh-sungguh lakukan yang besar. Yang ketiga, terus berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Terus berjalan. Bukan pikiran kita. Bukan keinginan saudara. Saudara cari lapar, cari rema Tuhan. Cari tuntunan Tuhan. Cari ya pewahyuan Tuhan. Cari yang Tuhan inginkan. Oh begitu dapat berani percaya. Saudara, lakukan dengan taat saudara. Waktu kita lakukan dengan taat, Tuhan yang berkarya. Yang tidak bisa jadi bisa. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang nggak ada jadi ada. Betul. Saat ini tentang KACT atau pusat kegerakan tuh saya terus justru kagum setiap kali ya. Oh ada hal yang luar biasa yang sudah banyak disaksikan, itu kagum. Tuhan hebat, Tuhan luar biasa. Ya yang tidak terpikirkan dilakukan oleh Tuhan senantiasa. Itu luar biasa karena kita ini milik Tuhan, berjalan dalam tuntunan Tuhan. Tuhan yang punya kehendak, saudara, kita tangkap, kita lakukan, maka jadi. Saya juga setiap saudara ya belajar berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, bukan keinginan kita, keinginan Tuhan. Ya, kita hanya taat saja. Satu lagi ya, saudara ya, satu lagi media. Saudara, ya dulu sudah lama dia itu sudah dibukakan media. Tadi saudara masih ingat mereka siarkan lewat satelit, betul saudara? Zaman itu kita juga sebenarnya sudah ada radio, betul enggak? Pelayanan televisi, saudara. Tapi dia lebih besar lagi karena lewat satelit.
dan sungguh-sungguh ditangani sampai diterjemahkan banyak sekali tadi. Ya berapa ratus bahasa, saudara. Itu luar biasa. Itu media membantu banyak sekali sehingga berita keselamatan sampai begitu banyak orang, jutaan, terus jadi penginjilannya jadi besar karena ditunjang oleh media. Penginjilannya jadi lebih besar lagi, sehingga bisa menjangkau. Saat ini juga sama, saat ini malah lebih lagi dengan adanya sosial media. Itu sudah lebih dari dia. Tergantung kita. Ayo gunakan media yang Tuhan berikan. Gunakan. Yang merasa reiso, belajar. Saya ulangi ya. Yang merasa tidak iso, Pak, belajar. Intinya mau belajar mau enggak? Wah, enggak mau kok angel. Ya selamanya enggak bisa. Belajar. Bila perlu belajar sama cucu. Loh, ya saudara. Yang sudah punya cucu-cucu itu pinter loh. Benar. Kalau mau bisa. Kalau sudah tidak mau repot, ya tidak bisa. Diam semua, mungkin ada sih. Betul kok saudara. Orang-orang muda itu kan hebat di situ tuh ya. Sekarang bukan orang muda loh, remaja aja sudah hebat-hebat. Saya kalau nggak ngerti tanya cucu kok sekarang. Betul. Gunakan. Itu memperluas jangkauan. Itu memperluas pelayanan. Itu memperluas luar biasa sekali. Gunakan media. Ayo katakan, gunakan media. Gunakan media. Gunakan media. Ya, tapi digunakan yang baik ya saudara. Media mau buat nyerang orang, mau buat ya yang gosip tidak baik, saudara rusak. Lihat yang gak baik, rusak. Gunakan itu hanya alat, itu hanya senjata. Gunakan untuk kebaikan, maka akan datangkan banyak kebaikan. Kalau sana ada satu lagi, sebentar saudara. Mereka berani kerja keras. Saya ulangi, mereka itu kerja keras, sungguh-sungguh, ya kerja keras semua. Baik Satis Kumarnya, pelayan-pelayannya kerja keras. Kalau pelayan Tuhan, kalau minggu itu hampir mereka tuh lama, hampir sehari di gereja, saudara. Karena semua kerja keras. Ini waktunya untuk Tuhan, saudara. Sudah selesai waktu saya sana. Seperti kita jam 9 selesai gitu ya, saudara. Lalu dilanjutkan pemuritan dengan Satis Kumar. Sudah selesai jam 9 lanjut masuk pemuritan. Langsung laran besok ini dan itu saudara. Jadi kerja keras. Saya tutup dengan ini sekarang. Belajar seperti Satis Kumar. Saudara, mengapa dia bisa dipakai? Saudara, saya cerita dulu yang namanya Satis Kumar. Waktu masa kecilnya sangat amat apa? Nakal. Sudah ada mungkin saudara, sudah dikeluarkan saudara. Nakal, saudara dikatakan saudara. Orang yang nakal, anak yang nakal merepotkan orang tua sampai ibunya berharap tidak pernah melahirkan dia, nggak repot, macam-macam gitu saudara. Oh ya tidak melahirkan anak seperti itu. Orang tuanya sampai mengeluh, sampai sambat. Bisa dipakai Tuhan enggak ya anak seperti itu? Ya saudara dengar kok. Sekarang bagi saudara yang merasa anakmu wakal banget, bisa enggak kelak dipakai Tuhan? Loh betul saudara, betul enggak? Temanmu, pasanganmu saudara. Itu anak seperti itu. Tambah lagi, tuh ada ya. Sangat bodoh. Bukan cuma nakal, bodoh. Bukan cuma nakal apalagi? Bodoh. Bukan cuma nakal apalagi? Sudah bodoh, tambah nakal, nilainya jelek, harusnya dikasih orang tuanya diganti sendiri, saudara. Dirapot, nilainya jelek diganti sendiri. Suka ngerokok sejak kecil. Supaya bisa dapat ngerokok, suka judi. Judi kalau punya uang buat beli rokok. Anak seperti itu. Kadang-kadang dipikir sudah gak bisa dipakai oleh Tuhan. Hebatnya gini, satu kali di desanya dia datang penginjil keliling. Lalu sudah ada ya satu kebaktian atau kakek gitu. Dia datang, dia buka hati,
dia dijamah oleh Tuhan, dia terima Yesus. Setelah itu terus Roh Kudus bekerja dalam hidupnya. Akhirnya dia berikan dirinya dipakai oleh Tuhan. Dia mulai saudara terima Yesus, mulai saudara tekun dalam Tuhan. Dia mulai lagi saudara, mulai sejak muda sekali beritakan Injil, beritakan Injil, selamatkan jiwa, beritakan Injil, beritakan Injil, selamatkan jiwa. Akhirnya bisa. Saya tutup aja ini. Setiap kita bisa dipakai oleh Tuhan. Tuh anak seperti itu aja bisa dipakai. Betul enggak? Ada di sini yang lebih nakal dari Satis Kumar? Enggak ada. Ada di sini yang lebih bodoh dari Satis Kumar? Ada di sini kalau rapotnya merah diganti sendiri gitu saudara. Ada di sini yang suka main judi. Main judi apa ya kalau di sini? Tapi sekali lagi, semua sudah bisa dipakai oleh Tuhan. Dia orang seperti itu. Saya percaya kita semua, saudara semua. Yang penting mau buka hati. Berikanlah dirimu di tangan Tuhan. Saudara dengar ya. Berikan dirimu di tangan Tuhan. Khotbah kemarin minggu ada apapun yang ada dalam hidupmu. Kalau kau berani serahkan di tangan Tuhan. Tuhan akan pakai. Tuhan akan lipat gandakan. Tuhan akan urapi. Kalau saudara berani berikan hidupmu total untuk Tuhan. Saudara akan lihat dahsyat. Saudara akan lihat karya Tuhan yang hebat. Saudara akan lihat hidupmu diubah. Hidupmu berguna. Hidupmu memuliakan Tuhan. Kuncinya itu. Berikan dirimu untuk diselamatkan. Berikan dirimu untuk dipakai. Saat saudara kita semua punya hati seperti hatinya dia, Tuhan bisa pakai.